aku nanya suami aku, guys, kenapa ini gasnya nggak habis-habis. Hai guys, hari ini aku mau belajar ngevlog. Aku hari ini mau bikin vlog tutorial daily makeup aku di sini. Sebenarnya dari kemarin-kemarin aku tuh pengen coba bikin video, jadi kayak tentang masak, jalan-jalan atau apapun itu. Cuman aku belum biasa kayak setiap aktivitas aku tuh aku pegang kamera terus aku sambil ngomong gitu, sambil jelasin, kayak belum terbiasa, jadi nggak terlalu fokus gitu. Cuman hari ini aku mau coba bikin video tutorial makeup aku ya, karena aku sudah memutuskan jadi aku sudah memutuskan untuk sedikit-sedikit bikin video terus sharing di YouTube aku gitu. Cuma nanti pas bikin daily makeup aku nggak mau terlalu serius kayak ngejelasin tentang makeup gitu. Aku tadinya sih rencananya aku mau sambil sharing, jadi pas aku makeup aku sambil sharing pengalaman pertama kali aku pindah ke sini, terus hal-hal apa aja yang belum biasa buat aku di sini aku mau sharing sama kalian gitu. Sebelumnya aku tapi mau mandi dulu ya, karena aku belum mandi. Aku baru bangun setengah jam yang lalu, di sini masih pagi. Oke, bye. 3 days later. Hai guys, aku udah beres mandi. Tadi aku baru keringin rambut. Ini aku belum pakai make up ya, belum pakai pensil alis, terus aku belum pakai bedak, belum pakai apapun. Aku baru pakai pelembab aja. Aku mau mulai tutorialnya, cuman sebelum aku mulai aku mau jelasin sedikit dulu ya. Aku ini tutorial daily makeup aku tuh yang emang aku pakai setiap hari. Jadi bukan yang full makeup kayak buat pergi ke suatu tempat gitu, enggak. Jadi aku emang pakai ini setiap hari, meskipun di rumah aku pakai makeup buat suami aku. Jadi aku setiap hari aku pakai make up, cuman nggak full make up sih, jadi cuman beberapa tahapan aja. Oke, kita mulai. Oke, ini aku tahapan pertamanya aku pakai foundation. Sebenarnya aku cari waktu itu BB cream, cuman si mbak-mbaknya ini tawarin foundation, katanya ini foundationnya bisa dipakai setiap hari, jadi kayak katanya ini aman. Oke, aku pakai, dan selama ini sih aku udah pakai sekitar 1 bulan, setiap hari aku pakai, muka aku baik-baik aja, jadi kayak emang teksturnya nggak berat gitu. Terus setelah itu aku pakai bedak tabur. Ini tuh bedak tabur kesayangan aku banget, jadi ini tuh sangat-sangat bersejarah. Ini aku diperkenalkan bedak tabur ini oleh teman aku waktu aku di Indonesia, namanya Sally. Big thanks banget buat Sally. Ini aku cinta banget sama bedak ini sih. Aku sampai bingung kalau misalnya ini habis, aku nggak bisa nemu nih di sini. Aku nggak tahu nih, masih bingung mau gantinya apa. Terus aku pakai bedak padat. Setelah itu aku baru pakai shadow, cuman aku pakai shadownya nggak terlalu yang kayak gelap banget, enggak. Jadi aku pakai warna yang agak natural, terus pakai sedikit coklat tua di pinggirnya. Terus setelah itu aku pakai kontur, cuman pakai konturnya aku kayak tipis aja, nggak terlalu tebel banget gitu, nggak. Aku pakai kontur sedikit, terus pakai blush on juga sedikit banget. Terus aku pakai eyeliner tipis, terus pakai pensil alis tipis juga, baru aku pakai lip cream. Lip creamnya aku pakai yang warnanya juga nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang banget sih. Aku pakainya yang natural gitu. Cuman aku nggak seneng warna pink kalau buat lip cream, jadi aku tuh kalau misalnya untuk lip cream atau lipstick atau buat bibir itu aku senangnya yang warnanya agak-agak
agak ke oranye tapi nggak oranye banget, dan oranye ke pink gitu guys. Alatnya aku cuman pakai brush buat contour, terus buat blush on, terus ini aku buat shadownya aku pakai yang dua ini. Oke, kita mulai dari foundation. Aku pakainya sedikit aja guys, ini jangan terlalu banyak. Aku yakin banget sih kalian udah pada tahu cara pakai BB cream. Aku cuma mau kasih tahu aja aku pakainya ini di awal. Kalian yang udah nikah, kalian itu harus cantik guys meskipun di rumah, bener nggak? Buat suami kalian, justru kalau aku pribadi, justru kalau misalnya udah nikah itu aku jadi lebih ekstra gitu. Maksudnya biasanya kan kalau misalnya yang normal itu pas pacaran gitu kayak maksimal gitu buat pacarnya, terus kayak wangi gitu ya, terus pas mau ketemu tuh kayak make upnya tuh rapi gitu, terus pakai bajunya rapi. Kalau aku justru pas udah nikah aku lebih kayak gitu meskipun di rumah. Sombong amat. Terus setelah ini aku pakai bedak tabur. Oh ya guys, aku kan mau sharing pas pertama datang ke sini. Itu pas pertama datang ke sini, aku tuh gimana ya? Aku kan sebenarnya sama suami aku tuh long distance relationship-nya lama. Guys, aku nggak fokus guys. Udah. Ya. Ulang ya guys. Jadi pertama waktu aku datang ke sini, aku tuh masih agak canggung sama suami aku, soalnya kan emang aku tuh LDR sama dia tuh lama ya, hampir 1,5 tahun gitu lama. Cuman selama 1,5 tahun ya ketemu gitu. Nah, pertama aku pindah ke sini aku masih canggung, kayak kayak malu gitu guys. Terus setelah itu setelah beberapa minggu baru udah mulai biasa tuh. Sampai aku pertama kali datang ke sini ya, itu kan yang pertama yang aku pikirin, maksudnya hal pertama yang bikin aku mikir di sini gini gitu, itu air minum guys. Jadi pas pertama kesini aku nggak ngelihat galon guys. Jadi aku tuh nggak ngelihat galon ada di mana, terus aku bingung, aku mau minum terus aku malu mintanya gitu, terus aku bingung juga mau ngambil minum tapi nggak ada galon. Terus aku itu seharian nggak minum guys, enggak, dari pagi sih sampai siang, antara sampai jam 2an gitu aku nggak minum. Terus aku akhirnya ngomong sama suami aku pengen minum, aku bilang gitu. Terus dia ambil minum guys dari keran. Jadi kalau di sini minumnya emang udah dari keran gitu, udah bersih. Itu nggak tahu sih, mungkin aku norak ya, cuman itu hal pertama yang beda dari hal-hal biasa yang pernah aku alamin gitu guys. Oke, next setelah pakai bedak tabur baru aku pakai bedak padat. Ini aku pakai bedak padatnya nggak terlalu tebal banget ya, jadi aku pakainya cuman kayak buat ngeratain tekstur kulitnya aja. Jadi pakainya aku tipis guys, cuman aku lebih banyakin di bawah mata. Harusnya kan di bawah mata pakai kayak apa sih itu namanya, kayak buat foundation, buat apa sih, aku nggak tahu namanya apa, pokoknya harusnya ada, aku punya Sombong amat. harusnya kan pakai gitu. Cuman kalau misalnya buat daily aku nggak pakai selengkap itu.
Jadi aku pakainya ditebelin area mata, terus area leher aku pakein bedak guys gitu. Setelah pakai bedak padat, aku pakai eyeshadow, cuman aku pakainya yang natural aja, nggak terlalu gelap banget gitu. Aku ceritanya baru sampai mana ya? Baru sampai air galon ya guys. Oh iya, bentar. Aku ini pakai, ini kan ada beberapa warna ya. Aku biasanya pakai ini dulu guys, pakai yang putih. Yang putih ini tuh kayak buat base-nya, yang putih. Terus aku pakai ini, yang kedua. Jadi aku pakai ini dan ini dulu. Setiap sebelum pakai shadow, pakai warna apapun, aku pasti awalnya pakai ini sama ini dulu. Jadi kayak tekstur si kelopak matanya kayak lebih bagus gitu guys. Jadi aku pakai dulu ya, dikit aja. Oh iya, terus setelah itu setelah aku tahu minum tuh kan dari keran, jadi aku udah terbiasa tuh. Cuman awal-awal aku agak apa ya, kayak bukan jijik, kayak canggung gitu. Biasanya kan kalau kita keran buat cuci tangan gitu, terus sekarang kita mau minum ambil dari keran, jadi kayak ngerasa canggung gitu, belum biasa. Terus hal-hal yang bikin aku kaget tuh sebenarnya pas di kamar mandi guys. Jadi di kamar mandi tuh nggak ada buat cebok. Jujur, aku nggak tahu. Aku kira sebenarnya aku tahu bule-bule tuh nggak cebok gitu ya. Jadi dia pakai tisu, pakai toilet paper gitu ya. Aku tahu, cuman aku kira di toilet tuh meskipun gak cebok, di toilet ada buat cebok gitu, kayak buat selang gitu. Kayak kalau misalnya di Indonesia ada kan di pinggir toiletnya buat cebok. Aku kira ada itu semuanya. Ternyata pas aku datang ke sini, aku cari itu guys dan gak ada. Aku kayak beberapa hari itu aku bingung ya, cebok gimana. Akhirnya aku beberapa hari pakai tisu. Itu jijik banget sih asli. Cuman pas udah beberapa hari, aku kan mulai beres-beres rumah tuh, beres-beres rumah, terus beres-beres kamar mandi. Itu pas aku bersihin kamar mandi, di situ tuh ada kayak botol di pinggir toilet tuh ada botol. Itu mau aku buang, cuman setiap hari tuh ada di situ gitu. Aku tanya dulu sama suami aku, ini mau aku buang, aku bilang gitu kan, aku tanya dulu. Terus dia bilang jangan, itu buat buat kalau habis pup katanya pakai itu. Oh ternyata dia pakai air guys, dan pakai itu. Nah setelah aku tahu dia pakai itu buat cebok, aku ikutin guys, dan itu menyelamatkan guys, itu sangat-sangat menyelamatkan. Jujur beberapa hari aku nggak cebok pakai air guys. Aku nggak tahu dia botol, maksudnya aku nggak tahu dia pakai botol itu buat cebok gitu. Itu hal kedua yang aku belum biasa. Terus akhirnya beberapa minggu setelahnya aku udah mulai biasa. Ini aku udah mulai pakai yang ini ya guys. Kan tadi aku pakai yang putih dulu, yang base nya. Ini aku pakai yang warna kulit. Jadi kayak tekstur si kelopak matanya lebih bagus, maksudnya nggak jadi lebih rata gitu tekstur kulitnya, tekstur warna kulit maksudnya. Setelah pakai ini, aku pakai yang warna natural yang ini guys. Ini sih ada warna ini ya, yang ini warna yang
yang warna kulit, yang ini nih. Cuman aku nggak mau itu terlalu pucat, jadi aku pakainya yang ini, yang agak glitternya sedikit. Aku pakai itu, cuman nggak terlalu banyak, pakainya sedikit aja. Oke, terus setelah aku setelah udah terbiasa tuh aku cebok kayak gitu ya pakai botol. Terus hal ketiga yang aku nggak tahu juga harus ngapain, maksudnya nggak ngerti, mesin cuci guys. Jadi mungkin aku norak ya guys. Jadi si mesin cucinya itu beda guys, banyak tombolnya, aku nggak ngerti. Kan biasanya kalau mesin cuci yang aku tahu gitu, jadi cuman ada mesin yang buat mesin cuci sama pengering, satu mesin tuh dua gitu kan, maksudnya satu mesin ada dua tempat, ada buat ngatur mesinnya sama buang air terus ngeringin kayak gitu kan. Nah kalau di sini aku nggak ngerti jujur, itu kayak banyak banget tombolnya, dan mesinnya tuh ada dua, yang satu buat mesin cuci katanya, yang satu mesinnya buat ngeringin gitu. Itu aku diajarin guys sama dia, ini buat ini buat ini katanya. Oh oke. Tuh. Itu kenoraan aku yang ketiga ya guys. Mungkin kalian gak senorak aku ya, tapi ini aku lagi cerita pengalaman aku. Terus ini udah guys kayak gini aja, jadi nggak terlalu tebal. Ini mata aku agak bengkak guys, ini nggak bengkak sih, jadi kayak ada sedikit. Kemarin aku matanya bengkak lagi. Kalau yang udah temenan di Instagram dari lama tahu mata aku suka kenapa. Ini kemarin kayak gitu lagi, bengkak lagi, cuman udah sembuh. Itu guys. Terus kenoraan aku yang keempat adalah microwave guys. Mungkin kalian gak senorak kayak aku ya, microwave aja gak bisa pakai. Aku gak bisa karena belum pernah ya guys, dan diajarin sama dia guys bikin microwave pakai microwave. Terus setelah itu, oh ya guys, bentar, aku nggak fokus guys. Jadi kalau saran aku sih kalian ya di rumah, ketebalan guys, di rumah yang punya microwave itu berguna banget ternyata. Jadi kalau misalnya kayak mau angetin apa, atau enggak misalnya kayak kita habis beli makan misalnya, biasanya habis makan di luar terus dibungkus ke rumah gitu, makanan yang misalnya masih banyak banget gitu, terus kalian bawa ke rumah, itu diangetinnya kan kadang kalau misalnya diangetin pakai kompor itu rasanya agak-agak beda ya. Kalau misalnya dimasukin ke microwave itu jadi cuman anget doang, enak sih kalau kata aku sih, berguna banget buat yang udah nikah. Aku nggak tahu sih itu harga microwave berapa, cuman itu sangat-sangat membantu kalau menurut aku. Terus ada kenoraan aku yang berikutnya, ini aku udah pakai guys ini, terus aku pakai yang warna coklat, yang ini, yang terakhir guys. Nah yang ini, jadi aku pakai ini cuman yang di ujungnya aja, di sudut matanya aja, di sini guys, di sini nih. Oh ya, terus kenoraan aku yang berikutnya guys, yaitu kompor. Bukan nyalain kompor ya, aku tahu nyalain kompor gimana. Oh, tapi aku nanya suami aku guys, kenapa ini gasnya nggak habis-habis.
Dia ketawa. Aku tanya, kenapa ini gasnya nggak habis-habis ya di sini? Terus dia jawab, jadi di sini tuh bayar gasnya per bulan guys, jadi nggak akan habis-habis. Aku pikir kita ganti tabung gas gitu kayak di Indonesia ya. Ternyata enggak. Itu mungkin aku aja yang norak ya guys, kalian sih kayaknya enggak. Cuman ini aku mau sharing aja gitu, hal-hal yang konyol yang aku alamin di sini. Nih kayak gini guys, cuman ujung-ujungnya aja, nggak usah terlalu rapi. Oke. Sok menasehati. Ya maksudnya nggak usah terlalu rapi kayak mau kemana gitu. Yang penting kalau menurut kalian udah rata ya udah. Nah, kayak gini. Udah guys. Oh ya, terus jadi di sini tuh gasnya nggak akan habis guys. Jadi gasnya tuh bayarnya per bulan. Aku pikir ada tabung gas kayak gitu kan, ternyata enggak. Terus apalagi ya, udah sih itu aja. Selebihnya aku udah mulai bisa adaptasi di sini. Cuman kalau misalnya untuk cuaca itu, kalau cuaca sih udara ya, awal-awal aku pindah itu belum winter, jadi kayak masih agak summer, cuman mau winter gitu sebentar lagi gitu. Jadi udaranya nggak terlalu dingin, cuman kalau menurut aku itu udah dinginnya tuh kalau di Bandung tuh kayak di Lembang guys. Jadi itu pas awal-awal aku datang ya, jadi kayak cuacanya masih seger gitu kalau di awal-awal. Terus pas udah makin sini, udah mulai masuk April, terus Mei, itu udah mulai winter tuh di sini. Jadi kalau Australia guys, kebalikannya dari Eropa. Jadi kan ke Australia di bawah, Eropa kan di atas tuh. Jadi kalau di Eropa, Amerika gitu yang di atas, di utara, itu winternya dimulainya Desember tuh winter aja pokoknya kan ya, kayak salju gitu. Nah kalau di Australia kebalik guys, itu pas di atas lagi winter, di Australia summer. Nah sekarang kan di Eropa, Amerika itu udah mulai summer nih. Nah kebalik di Australia itu winter gitu guys. Kalau tanya kenapa, aku nggak tahu, aku nggak pinter, tapi katanya begitu kata suami aku. Jadi mendingan cari aja di Google kenapa. Aku nggak tahu. Udah gini guys. Setelah ini baru aku pakai eyeliner. Ini aku pakai eyelinernya nggak terlalu tebal ya guys, jadi cuman tipis aja kayak gini. Jadi pas banget tuh lockdownnya tuh pas aku 2 minggu baru sampai sini. Maksudnya pas 2 minggu aku baru tinggal di sini, itu langsung lockdown. Jadi pas banget tuh, aku kan long distance relationship lama banget. Terus sekarang aku guys, aku sambil ngomong lihat. Jadi pas banget tuh aku LDR lama, sekarang aku terkurung lama di sini sama suami aku. Guys, biasanya ini aku nggak terlalu tebal ya, tapi karena tadi sedikit tercoret, jadi aku ratain. Ini karena aku untuk daily makeup, jadi aku nggak terlalu rapih ya guys. Kalau buat keluar aku agak lama tuh. Dan ini lama aku karena sambil ngomong ya guys. Aku pas weekend diajak jalan ke ke mall. Jadi kebetulan suami aku tuh apartemennya di Melbourne sentralnya. Jadi Melbourne tuh kan luas ya. Cuman di sini tuh ada namanya
CBD, aku lupa singkatannya apa, kalian bisa lihat di Google. Di Melbourne ini ada kawasan CBD, jadi kawasannya tuh cuman ada kayak, maksudnya di kawasan itu cuman ada mall, restoran, terus apartemen gitu, jadi nggak ada kayak penduduk kayak rumah-rumah gitu, nggak ada. Nah kebetulan suami aku apartemennya di tengah kotanya, di Melbourne Centralnya ya, di CBD-nya, jadi kalau misalnya mau kemana-mana tuh dekat. Sombong amat. Nah minggu pertama aku dibawa ke mall yang di Melbourne Central. Aku lihat-lihat mall di sana. Mallnya tuh ada 3 dalam satu kawasan gitu, jadi kayak nyambung katanya gitu. Cuman sih mallnya kalau kata aku sih nggak terlalu gede guys, jadi kayak bukan bangunan, maksudnya bukan bangunan gede kayak apa TSM gitu kalau di Bandung gitu, jadi nggak terlalu mewah gitu bangunannya ya, biasa aja. Cuman untuk brand-brandnya ya sama aja, brand-brand kayak gitu. Terus minggu keduanya, bentar guys, ini udah beres. Setelah ini aku baru pakai alis. Nah, aku alisnya udah kayak ngebentuk ya guys. Terus udah ada bulunya tuh ada tebal gitu. Jadi kayak udah ada warnanya. Jadi aku cuman garis bawah. Nih aku jadi cuman dari garis bawah ke sini. Terus dari sini aja ke sini. Ini juga sama, dari sini ke sini, ke sini. Udah. Abis itu tinggal kayak di brush gitu. Guys, ini cuman gini aja nih. Aku nggak, jadi aku emang nggak tebal-tebal. Ini di kamera kayak tebal ya, padahal ini enggak loh. Jadi emang aku bulunya udah tebal. Oh ya guys, terus minggu kedua aku di sini, weekendnya aku diajak ke apa ya? Yara, kalau nggak salah kayak sungai gitu namanya Yara, aku lupa namanya. Pokoknya kayak ke sungai gitu. Aku foto-foto di sana. Itu tempatnya enak banget guys. Jadi kayak kalau misalnya kalian yang suka nongkrong sama teman-teman, kayak jalan-jalan sore atau enggak bisa kayak jogging, itu enak banget tuh. Jadi kayak bisa ngelilingin sungai buat jogging gitu. Terus di sungainya tuh ada kayak apa sih namanya, kayak perahu, bukan perahu ya, kayak boat gitu loh. Jadi kalau buat yang kayak sama teman-teman, kalau misalnya kayak mau kumpul-kumpul bisa sewa kayak boat itu, bisa ngelilingin si sungai itu guys. Sungai atau apa ya, kayaknya sungai ini, aku lupa. Pokoknya enak banget. Terus ada juga restorannya tuh di atas kayak perahu gitu, bukan perahu sih, apa ya, aku nggak tahu namanya. Jadi kayak perahu gede gitu, itu restoran. Jadi restorannya tuh bisa sambil ngelilingin si sungai itu guys gitu, ada di situ. Cuman kemarin aku nggak ke situ karena emang rencananya emang mau ngelilingin tempat itu aja gitu, kayak buat visit, buat nunjukin tempat aja ke aku. Minggu ketiganya udah lockdown, semuanya udah tutup, jadi aku belum kemana-mana lagi. Paling aku ke taman. Itu deket banget sih tamannya, cuman sekitar 5 menit aku jalan kaki ke taman itu. Kayak cuman buat menghirup udara segar gitu, karena kayak kita di rumah terus kayak mumet guys. Kadang aku kalau misalnya udah terlalu lama di rumah, kayak kepala tuh kayak berat gitu guys, kayak butuh oksigen lebih gitu. Nah aku makanya kalau misalnya udah mulai mumet ya aku keluar
sama suami aku gitu. Aku minta dia pengen keluar, yaudah. Dan keluarnya ke taman lagi guys, taman terus gitu guys. Udah, next aku pakai kontur. Konturnya aku nggak terlalu tebal, jadi cuman sedikit aja, cuman bayang-bayang mantan guys. Nih, ini aku kebetulan satu produk ini ada banyak, ada buat kontur, terus ini buat apa sih, highlighter gitu ya. Terus ini blush onnya ada 2 warna. Aku sering pakainya yang ini. Aku nggak terlalu suka yang ini ya, ini terlalu pink. Aku senangnya agak yang ke oranye, agak peach gitu. Kita pakai kontur, oke. Sedikit aja. Ini normalnya kalau misalnya aku nggak sambil ngomong, nggak sambil cerita, ini aku paling 15 menit guys, 15 menit. Aku pakai asal aja guys, kecuali kalau misalnya mau keluar aku pasti lebih rapi. Aku pakai blush on-nya sangat tipis. Sekarang aku pakai lip cream, dan lip creamnya pun aku nggak pakai tebal. Jadi aku giniin guys biar nggak terlalu tebal. Oh iya, tadi di awal sebenarnya aku mau sharing juga masalah waktu aku bikin paspor buat di sini. Buat kalian yang mau bikin paspor, bisa sharing sama aku, bisa DM aku di Instagram, atau nggak bisa di komen juga. Cuman kalau di komen kan susah ngobrolnya. Bisa di DM di Instagram aku, nanti aku sharing pengalaman aku waktu aku bikin paspor gitu. Soalnya kan kadang nggak tahu sih yang aku alamin. Aku kemarin pas bikin paspor tuh agak bingung juga mau nanya tuh ke siapa gitu, karena kebanyakan orang bikin paspor tuh kayak pakai jasa gitu kan. Cuman kemarin aku nggak mau pakai jasa karena aku pengen ngerti apa aja yang aku butuhin buat bikin paspor gitu. Bisa sharing ya guys. Terakhir aku baru pakai ini maskara. Cuman kalau maskara sama aku pun maskara nggak terlalu tebal. Aku tiap hari make up gini di rumah. Kalau saran aku ya, kalian yang udah nikah, mendingan lebih rapih pas di rumah juga gitu. Maksudnya jangan berseka tuh pas mau keluar rumah aja gitu. Karena kalau saran aku sih, di rumah mempercantik diri buat suami kalian itu lebih bagus. Aku nggak ngomongin masalah agama, cuman logika aja gitu. Maksudnya kita dandan buat suami, jadi pas suami di rumah tuh betah, ngeliatnya enak gitu guys. Udah ini. Oke guys, segitu aja videonya. Aku belum bisa share banyak cerita gitu dari pengalaman aku di sini, karena aku baru juga sekitar 2 bulan di sini, dan 2 bulan aku di sini udah keburu lockdown, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Nanti mungkin next videonya aku kayak jelasin sambil jalan-jalan gitu. Oke. Makasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nanti aku mau berpikir video apa lagi selanjutnya. Oke, bye.